Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan saat ini kita bertemu kembali di saat yang indah. Saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan begitu dahsyat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari persiapkan hati tubuh jiwa roh kita saat ini untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bersama kita mengatakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Bersama katakan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama dengan sungguh-sungguh katakan ku yakin Tuhan. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan sungguh-sungguh katakan kami yakin akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami serahkan hamba-Nya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Tidak hanya ungkapan dari kata-kata kami yang menjadi nyanyian yang merdu, tetapi menjadi satu keyakinan bahwa apa yang kami naikkan melalui pujian syair ini menjadi nyata karena inilah firman-Mu yang hidup yang kami mau hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh kembali menunaikan ibadah kami untuk memuji memuliakan Kau. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah.
Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengarkan, supaya firman ini hidup di dalam kehidupan kami, tidak hanya dalam pikiran, di dalam hati, di dalam keinginan, tetapi juga dalam perilaku. Itulah satu firman yang benar-benar memerdekakan kami. Olehnya kami rindu Tuhan, kuasa-Mu hadir melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh benar-benar kami hidupi. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu. Kuduskan setiap persembahan ini, supaya hati kami bersuka cita, karena kami memberi, Tuhan telah memberkati kami. Biar semua yang boleh kami berikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah dan menyambutnya dalam hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang tentu kita akan diberkati, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan, merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat yang mungkin jarang kita dengarkan, dan kali ini tentu akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengangkat satu tema dengan satu judul, mengapa orang malas tidak dikehendaki Allah. Saudara, mengapa orang malas tidak dikehendaki Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejak semula Allah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang berbeda dari binatang, makhluk yang berbeda dari malaikat, bahkan makhluk yang berbeda dari ciptaan lain yang tidak bernapas, seperti langit dan bumi dan air dan segala sesuatu yang tanpa napas. Dan manusia diciptakan sangat unik, berbeda dengan ciptaan yang lain, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun faktanya nanti manusia tidak berhasil, tetapi akhirnya Tuhanlah yang akan menjadikan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, maka salah satu ciri manusia yang diciptakan adalah supaya manusia itu beraktivitas, supaya manusia itu mempunyai kegiatan, supaya manusia itu bekerja, dan pekerjaan itu dianggap sebagai satu ibadah. Karena kata kerja aslinya berasal dari bahasa Ibrani yang juga mempunyai makna beribadah, saudara. Jadi ketika Tuhan Allah menginginkan Adam dan Hawa untuk beraktivitas, berarti dia beribadah. Bekerja itu beribadah. Jadi esensinya, pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk bekerja, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada penciptanya. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sebelum kita masuk tentang kemalasan itu sendiri, saudara, mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Saudara, yang pertama, Tuhan Allah menciptakan manusia untuk berotoritas, untuk berkuasa, berarti menjadi bos, menjadi pimpinan, menjadi penguasa. Betapa senangnya orang saat ini ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi seorang yang paling utama di dalam kelompoknya. Dan itulah memang rencana Allah dari semula. Tetapi satu kata kunci ketika Allah ingin menjadikan manusia itu penguasa atau tuan, maka diharapkan bahwa dia ketika menjadi penguasa atau menjadi raja atau menjadi Tuhan atau menjadi tuan atau menjadi bos hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah ciri. Jadi ketika orang saat ini sedang suruh berkuasa, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi banyak lebih untuk memperdayakan orang, saudara, itu salah arah. Jadi itu yang harus diluruskan. Jadi Tuhan Allah memang menciptakan manusia untuk berkuasa, yaitu berkuasa atas ikan, burung, ternak, atas seluruh bumi, bahkan segala binatang yang melata. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu yang pertama. Jadi memang Tuhan Allah menghendaki kita
menjadi pemimpin atau berkuasa. Yang kedua, Tuhan Allah juga menghendaki supaya manusia itu bertambah, berkembang biak melalui satu pernikahan, melalui satu perkawinan, saudara. Dalam Kejadian 1 ayat 28 di sana dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung udara, segala binatang yang merayap di bumi. Jadi yang kedua, Tuhan Allah mempunyai amanat kepada manusia, yaitu untuk berkembang biak, saudara, untuk beranak cucu. Jadi ini memang satu perintah Tuhan, tetapi tujuannya supaya ketika kita menikah, ketika kita kawin, ketika kita berkembang biak, supaya kita memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan Allah, bahwa semua yang diciptakan adalah untuk kemuliaan. Yang ketiga, saudara, Tuhan Allah juga menginginkan supaya manusia itu secara khusus waktu Adam dan Hawa diciptakan, yaitu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 kita baca, yaitu untuk mengusahakan taman dan memeliharanya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi yang ketiga, amanat Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia secara umum adalah untuk mengusahakan, bekerja. Mengusahakan itu bekerja. Jadi sesuatu yang belum ada kelihatan hasilnya, kita usahakan jadi merupakan hasil yang bagus. Saudara, ada tukang kursi yang tadinya dia mempunyai kayu, dia mempunyai besi, dia mempunyai busa, dia mempunyai plastik, dikombinasikan, dirancang sehingga menjadi satu produk yang baik. Itu namanya mengusahakan. Jadi ada kreativitas, ada usaha, ada upaya, tetapi semuanya adalah untuk hasil yang baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, tidak hanya mengusahakan tetapi memelihara, saudara. Yaitu pelihara taman itu, jangan sampai rusak, saudara. Banyak orang yang bisa mencipta tapi tidak bisa memelihara. Contohnya, kenapa banyak orang yang meninggal cepat belum waktunya. Saya tidak menghakimi apakah itu waktunya atau belum, tetapi gara-gara dia tidak tertib hidupnya, maka banyak orang yang sakit karena salah makan. Ini artinya apa? Dia bisa Tuhan beri sesuatu yang baik, bisa nikmati hidup, tetapi tidak memelihara hidup. Hidupnya sembarangan. Karena apa? Dia bisa mengusahakan tetapi tidak bisa memelihara. Kadang-kadang memelihara lebih sulit daripada menciptakan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal bahwa Allah menghendaki kita bekerja. Allah menghendaki kita berkuasa. Allah menghendaki kita berkembang biak. Allah menghendaki kita mengusahakan, menguyakan sesuatu yang baik, dan Allah menghendaki kita memelihara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam kehidupan selanjutnya manusia tidak bisa menguyakan dan memenuhi apa yang Tuhan mau. Karena ternyata manusia ada yang malas, saudara. Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 26. Kenapa Allah tidak menghendaki orang yang malas, saudara? Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Kita baca di dalam satu perumpamaan tentang talenta pada waktu itu, dan Tuhan menegur orang yang tidak bisa mengembangkan talenta, dan Tuhan katakan kepada orang itu demikian. Kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu hamba yang jahat dan malas." Yaitu kepada orang yang diberi talenta 1, tetapi ketika tuannya datang talenta itu tetap tidak berubah. Mestinya berubah menjadi 2, 3, 4 yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi tetap saja 1. Saudara, kalau orang jualan dikasih modal, ya modal itu tidak dilipat gandakan mendapat untung. Ya dijual, dibeli modal, dijual modal, selesai. Jadi tidak berkembang. Nah, ini yang ditegur oleh Tuhan. Kenapa demikian? Ini tidak berbicara untuk mencari untung, saudara, tetapi mengembangkan potensi, mengembangkan modal, mengembangkan sesuatu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk orang lain. Ini yang Tuhan mau, bukan masalah dapat untung Tuhan.
Ya, tetapi Tuhan katakan di sini dikatakan kembali lagi, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara-saudara, ini ditegur oleh Tuhan, berarti kemalasan adalah satu dosa atau satu kebodohan yang Tuhan tegur supaya kita tidak mengalaminya. Jadi pertama, bahwa malas kenapa tidak dikehendaki oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin supaya kita kerja. Dan kalau kita malas berarti kita berdosa. Dikatakan oleh Tuhan, hei kamu orang malas, hei kamu orang yang jahat, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan menuai. Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan jangan sampai kita malas. Malas itu tidak hanya mengikuti perintah apa yang sudah ditetapkan. Misalnya saya harus bekerja melakukan A, B, C, D. Tidak cukup, tetapi orang yang rajin itu adalah orang yang tahu apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan potensi. Jadi orang yang rajin, orang yang bekerja ini tidak hanya karena melakukan secara hukum yang bersifat normatif, tetapi hukum yang bersifat mengembangkan potensi dan bersifat kreatif. Yang penting tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhannya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kemalasan tidak dikehendaki Tuhan? Karena malas adalah salah satu dosa yang Tuhan peringatkan untuk tidak terjadi bagi setiap anak Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang malas adalah orang yang tidak belajar tentang hukum alam atau sebab dan akibat. Saudara, orang yang tidak tahu tentang hukum alam maka dia malas. Saudara, kita baca di dalam Amsal, kembali kita tetap berkutat di dalam Amsal, Saudara. Pasal yang ke-20, Amsal pasal yang ke-20, mari saya akan bacakan buat kita sekalian. Ya, Amsal pasal yang ke-20, Saudara, ayat yang keempat. Saudara, Amsal 20 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian bagi kita sekalian. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apanya. Saudara, seorang petani dia akan mendapat hasil kalau dia membajak, kalau dia menanam, kalau dia menabur benih, kalau dia menyemai, kalau dia memelihara tanamannya. Nah, demikian juga kalau pada musim dingin si pemalas tidak membajak, bagaimana dia akan mendapatkan tuaian pada musim panas? Tentu tidak akan mendapatkan, Saudara. Hidup ini bekerja melalui satu hukum alam. Jadi kalau kita melakukan A, akibatnya B. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu hukum alam. Ini tidak harus terjadi bagi hanya orang yang percaya Tuhan. Orang yang lain pun Bapak Ibu Saudara kalau melakukan itu akan mengalami. Makanya kadang-kadang orang-orang percaya kepada Tuhan suka heran. Padahal dia gak percaya ke Tuhan kok hebat ya. Oh, karena dia rajin. Karena dia melakukan prinsip-prinsip hukum umum. Yang dunia ini boleh alami oleh siapapun. Karena Tuhan memberi matahari tidak hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan, tapi juga orang yang menolak Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dan itulah makanya karena kita tidak tahu tentang hukum alam, hukum sebab akibat. Dan itu kita harus belajar supaya kita cerdas sehingga kita tidak menjadi malas. Ada sebab, ada akibat. Ada input, ada proses, dan ada hasil. Saudara, hasil itu tidak ujuk-ujuk. Orang menuai sesuatu yang baik tentu ada satu masukan, satu inputan, satu modal, baru kemudian ada proses. Proses juga harus baik, harus benar, dan menghasilkan satu hasil yang optimal, hasil yang diinginkan. Saudara, oleh karena itu mari kita belajar tentang kebenaran-kebenaran yang bersifat alamiah, supaya kita tidak menjadi malas, dan kita boleh belajar menjadi orang yang berkenan kepada. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ciri daripada orang malas, saudara-saudara, saya tekankan kembali, adalah orang yang tidak tertib hidupnya. Orang yang tidak tertib hidupnya, mari saya bacakan di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudara, kalau kita tidur saja kita tidak akan dapat makanan karena kita tidak bekerja.
Ya, saudara, sehari ada 24 jam. Saudara, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya, 8 jam untuk bekerja. Saudara-saudara yang bekerja di kantor itu 8 jam itu bekerja normal loh, normal ya, 8 jam. 8 jam untuk istirahat tidur, saudara. Ya, tidur maksudnya merem ya, merem. Terus 8 jam untuk keluarga, berinteraksi dengan orang lain, tidak bekerja. Tuhan mengatur demikian supaya apa? Supaya kita tertib. Tapi kalau orang diajak tertib suka kadang-kadang gak mau. Padahal tertib itu ada pemimpin, ada orang yang ada di atasnya, ada hierarki. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Saya dimanapun pernah ada sebagai pegawai, sebagai bagian dari organisasi, saya selalu tetap ingin taat terhadap hierarki. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang malas adalah orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bisa menjaga irama hidup. Bagaimana hidup itu bisa lancar dan baik karena tidak tertib. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja 8 jam. Mari kita tidur istirahat 8 jam. Mari kita berinteraksi dengan saudara orang lain tanpa tidur, tanpa bekerja. Itu 8 jam. Itu adalah hukum yang Tuhan berikan. Karena itu jangan kita tidak tertib. Kalau kita tidak tertib, kita dianggap orang malas. Kita seharusnya tidur 8 jam jadi 12 jam, jadi 16 jam. Hidupnya cuma tidur kayak kucing, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya, kita belajar. Ini adalah hukum yang bersifat alamiah, tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua. Nah, jangan kita sampai malas hanya karena kebanyakan tidur. Ini firman Tuhan buat kita sekalian. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, ciri orang malas adalah tidak bisa dipercaya jadi pemimpin. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24, Saudara. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau saudara rajin memegang kekuasaan, entah itu cuma sebagai tukang kebun, tapi bosnya tukang kebun. Entah itu hanya sebagai kepala satpam, tapi kalau saudara rajin, pasti saudara menjadi kepala satpam. Saudara, itu adalah contoh yang bisa kita mengerti. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi orang yang malas paling hanya diperlakukan sebagai pekerja. Ya tidak bisa dipercaya. Karena dia datang terlambat, pulang cepat. Pekerjaan tidak pernah selesai, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang mengapa malas tidak dikehendaki Tuhan, sepertinya Tuhan ingin mempromosikan kita. Tapi kita tidak bisa menjadi orang yang dipromosikan. Karena apa? Kita malas. Dan kemalasan itu karena saudara dan saya tidak tertib dan tidak bisa dipercaya. Karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan atau perusahaan atau oleh Tuhan. Yang kelima, ciri orang malas adalah orang yang keterlaluan. Saudara, kok bisa seperti ini? Mari kita baca Amsal pasal 6, saudara. Kita sebetulnya malu kalau baca ini ya. Pasal 6 dari Amsal ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut. Saudara. Semut itu siapa? Semut itu tidak punya akal budi. Semut itu tidak punya pikiran, gak punya perasaan, tapi kita sudah pergi belajar dari semut. Memalukan. Kalau orang malas itu orang yang memalukan, makanya dikatakan keterlaluan. Pergi kepada semut, perhatikan lelakunya dan jadilah bijak. Saudara, kita mesti belajar kepada orang yang lebih pintar. Kita belajar dengan malaikat, kita belajar dengan Tuhan, kita suruh belajar dengan semut. Makanya keterlaluan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, kita diajar hari ini supaya kita tidak malas dan supaya kita tidak dibilang keterlaluan. Amsal pasal 6 ayat yang 6. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar supaya kita tidak malas, karena ciri orang malas adalah orang yang tidak dikehendaki yang Tuhan, yaitu orang yang malas adalah orang yang tidak update, orang yang tidak bisa maju. Ya sudah cerita zaman dulu orang sudah tidak mengingatnya lagi karena itu sudah kuno. Kuno itu apa sih artinya? Bapak Ibu sudah kuno itu bahasa Jawa aku urung ono. Saku belum lahir zaman dulu. Kalau sekarang HP jadul, sudah nggak bisa untuk WhatsApp, untuk komunikasi lewat media sosial. Kuno, saudara.
Maksudnya bukan berarti yang dulu itu jelek ketika ada yang baik, tetapi perkembangan zaman itu penting kita ikuti. Saudara, memang kita tidak bisa membandingkan masa lalu dengan kita dalam hal yang baik, saudara, karena zamannya berbeda. Tetapi kita harus update, harus selalu baru, harus selalu terkini. Karena apa? Karena kalau orang yang malas tidak mau update, kita akan ketinggalan dengan yang lain. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Amsal pasal 26 ayat 14. 26 ayat 14 yang menguatkan daripada orang malas tidak bisa maju atau berkembang. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Pintu itu gerakannya cuma apa? Maju mundur, bunyi terus kayak gitu-gitu, nggak pernah maju, bunyi krekat kreket. Apa artinya? Ya itu saja, saudara. Kalau itu terjadi bagi kita, diibaratkan, ini ilustrasi dari seorang penulis Amsal, bahwa kalau seperti pintu hanya berputar pada engselnya terus, berarti tidak maju, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari menjadi introspeksi kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang punya firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita diingatkan jangan malas, saudara. Apapun yang saudara sedang geluti, dipercaya sebagai tugas apapun, entah itu kecil entah itu besar, jangan dilihat pekerjaannya saudara dan saya harus rajin, harus giat, saudara harus benar-benar, karena itu adalah amanat dari Tuhan, supaya saudara menjadi pemimpin, saudara menjadi orang yang hebat. Hebat bukan karena kita, hebat karena perintah Tuhan. Dan kalau kita hebat bukan untuk diri kita, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, memberkati kita sekalian. Kalau hari ini di antara kita ada yang malas, dengan firman Tuhan ini saya harap kita mulai berubah. Paling tidak pelan-pelan, tetapi kalau bisa secepatnya, supaya kita tidak ketinggalan zaman, ketinggalan firman. Karena Tuhan ingin mempromosikan saudara untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah orang yang rajin, dia selalu melakukan bahwa dia apa yang Bapa inginkan. Biarlah firman Tuhan yang singkat untuk kita sekalian, untuk mengingatkan supaya kita menjadi orang yang rajin, orang yang melakukan segala sesuatu. Karena Allah ingin bagi kita untuk berkuasa, untuk berkembang biak, untuk mengusahakan segala sesuatu dan memeliharanya. Itulah firman Tuhan yang kita tangkap hari ini. Karena itu malas adalah musuh yang harus kita hentikan dan kita perangi mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah
firman-Mu, dan juga kami berterima kasih buat persembahan yang telah dibawa kepada Tuhan pada hari ini. Berkati setiap mereka yang telah memberikan dengan kasih setia kepadamu karena dia mengasihi Tuhan. Demikian juga firman-Mu yang telah Kau tanamkan, taburkan bagi setiap hati kami. Biarlah itu bertumbuh dan menjadi kuat di dalam hidup ini. Amin. Supaya kami boleh memuliakan Kau. Kalau kami boleh menyembah dan menyembah, pujian yang kami naikkan mengungkapkan hal ini, berarti kita menyembah melalui bekerja, kita menyembah melalui berkuasa, kita menyembah melalui memelihara, kita menyembah dengan mengusahakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang Kau perintahkan buat kami, tujuannya adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bukan untuk kekuatan kita, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk Tuhan. Biarlah Tuhan dengan belajar hari ini supaya kami tidak menjadi malas lagi. Kami boleh menjadi orang yang rajin, orang yang semangat, orang yang sungguh-sungguh, orang yang mengembangkan potensi yang Tuhan berikan, supaya kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu, karena Tuhanlah yang telah menyingkapkan buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin.